Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Muallaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Hadratul Muhtaramin, para asatidzah serta tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Ibu Wiwin Herwiastuti, dan juga hadirin sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir di sini senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga niatan kita hadir di kajian ini bisa menambahkan iman kita, bisa menambahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah, bisa memperbaiki kualitas ibadah kita semuanya, khususnya akidah kita biar kuat, keyakinan kita biar kuat kepada Allah. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya Islam. Perbedaan antara orang Islam dengan non-muslim adalah sholat. Nah, jadi itu kalau sudah muslim, laksanakan sholat dengan baik, genap 5 waktu. Syukur-syukur bisa ditambahin sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat taubat. Nah, khususnya untuk yang baru mualaf, yang belum pernah mandi taubat, yang belum pernah mandi suci, saya anjurkan untuk mandi suci. Saya anjurkan untuk mandi suci, kayak mandi ketika apa? Habis haid. Nah, itu mandi suci seperti itu. Niatnya saya simpelkan saja. Niatnya itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mandi suci karena Allah. Saya niat mandi suci karena Allah, tapi niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Jadi ketika kita mengguyurkan air pertama kali dimulai dari sebelah kanan, itu berbarengan dengan niat, ya Allah, hamba niat mandi suci karena Allah. Itu khususnya yang baru masuk Islam seperti itu. Kalau yang lain gimana? Ya kecuali kalau habis hadas, haid, nifas, itu mandi seperti itu. Sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang beneran, yakni dinul Islam. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Ahad, hari Sabtu tanggal 17 Juni ini kita akan menyaksikan prosesi ikrar pembacaan syahadat yang akan dilakukan oleh Ibunda Wiwin Herwiastuti yang sebelumnya beragama Katolik. Mudah-mudahan dengan ikrar hari ini bisa menambah keimanan Ibu Astuti, bisa menambah semangat Ibu Astuti dalam hal beribadah, dalam hal menuntut ilmu, dalam hal memperbaiki diri sebagaimana muslimah yang sesungguhnya. Begitupun kita semua yang hadir di sini, kita hari ini menyaksikan Ibu Astuti akan mengucapkan ikrar. Orang masuk Islam itu banyak jalannya. Ada yang jalurnya itu karena melihat santunnya seseorang. Sayyidina Abu Bakar ketika melihat Rasulullah kesehariannya, walaupun Rasulullah belum mengikrarkan diri sebagai Rasul, Sayyidina Abu Bakar sudah mengakui kejujuran Rasulullah karena kesantunannya. Karena orang non-muslim itu tidak melihat sebanyak apa kita ibadah. Sholatnya wong ini sampai gosong, batuk sampai gosong, sholatnya ping 100, ping 200 rakaat, tapi perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai Islami. Itu sangat-sangat disayangkan. Begitu banyak kita melihat selama ini orang yang ternilai sebagai orang yang religius, orang yang ahli ibadah, tapi dalam hal perilaku sangat-sangat jauh. Ini naudzubillah min dzalik. Karena itu perilaku yang baik ini merupakan bagian dari dakwah kita
orang non-muslim melihat itu akan menjadikan satu nilai positif. Ada orang yang masuk Islam itu karena dokter melihat kebesaran Allah. Ada seorang dokter spesialis kanker. Waktu itu dokternya itu masih beragama Katolik atau Kristen. Beliau itu sudah belajar Al-Quran selama 10 tahun, tapi belum masuk Islam. Nah, karena masih belum menemukan keajaiban yang benar-benar meyakinkan hati, dokter tersebut belum mau masuk Islam. Suatu ketika ada pasien yang divonis kanker, nggak lama lagi berangkat meninggal, kontrakannya sudah habis. Nah, dilihat sama dokter, kalau ini menurut ilmu dokter, orang ini nggak lama lagi. Akhirnya sudah diupayakan berbagai macam usaha, nihil hasilnya. Akhirnya ibu tadi itu minta izin kepada suaminya, aku ingin umroh, aku ingin berangkat umroh. Akhirnya berangkatlah umroh, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya, minum air zam-zam sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, keajaiban terjadi. Ketika ibu itu pulang dan periksa ke dokter, dokternya sampai kaget, ibu ini dalam minggu-minggu ini berobat kemana? Ibu tadi mengatakan, saya tidak berobat kemana-mana. Tidak mungkin, kata dokter. Seumur-umur saya menjadi dokter, tidak pernah menyaksikan ada orang yang sakit kayak ibu tiba-tiba sembuh dalam waktu singkat. Tidak ada ceritanya. Saya dokter puluhan tahun. Akhirnya ibu itu mengatakan, saya hanya pergi ke Tanah Suci. Ke Tanah Suci kan doa kita dijabah sama Allah, dikabulkan sama Allah. Akhirnya apa? Saya minum air zam-zam sebanyak mungkin. Saya berdoa kepada Tuhanku Allah. Akhirnya secara tidak sadar badan saya tiba-tiba fit normal seperti orang yang tidak sakit. Karena itulah mungkin, dan saya meyakini sebab itu saya sembuh, dokter. Akhirnya dokter itu menangis sambil mengeluarkan Al-Quran di mejanya. Ibu, sungguh saya telah belajar Al-Quran 10 tahun, tapi saya masih belum punya suatu kejadian yang benar-benar membuka mata hati saya. Sebelumnya saya sudah tertarik dengan Islam, tapi karena saya masih belum menemukan hal yang luar biasa, saya masih belum. Ibu menjadi saksi, saya akan masuk Islam. Allahu Akbar. Itu dokter dari kalangan artis, Krisya. Ibu kenal Krisya? Nah, lagunya, ketika Krisya menyanyikan lagu, minta lagu kepada Taufik atau siapa gitu, saya lupa namanya. Lalu kan diberikan lagu, dikasih waktu 40 hari untuk menciptakan lagu, tapi nggak bisa. Akhirnya pada hari terakhir, si pencipta lagu itu mendapatkan hidayah dengan membaca surat Yasin, kalau nggak salah ayat 65. Krisya dikasih lagu, terus dikarangkan syairnya, iramanya dikirimkan ke Krisya. Ketika Krisya pertama kali mendengarkan rekaman itu, bergetar hatinya. Dalam hatinya berkata, ini bukan kata-kata manusia, ini bukan ciptaan manusia. Akhirnya dilanjutkan sampai paham. Akhirnya sudah tiba waktunya untuk rekaman. Akhirnya di studio itu Krisya baca, nyanyi, tidak tuntas nangis. Akhirnya sampai ditegur sama produsernya, Krisya, kamu ini bukan penyanyi baru, kamu bukan pemain amatir, kenapa kamu tidak bisa melaksanakan nyanyian ini? Ini kan lagu biasa. Tidak, ini bukan lagu biasa, kata Krisya. Ini percakapan antara Tuhan dan hamba. Akhirnya Krisya memaksakan diri menyanyikan lagu itu. Akan tiba masa tak ada suara. Itu Krisya nangis, dipaksakan sama Krisya, akhirnya bisa selesai, dan dia tidak mau menyanyikan lagu itu lagi. Akhirnya dalam hatinya bergejolak terus. Bagaimana ini? Hati saya kok selalu gelisah. Akhirnya itu, sepertinya doaku terjawab. Inilah petunjuk, inilah kebenaran yang telah aku nanti-nanti. Yaitu apa? Islam. Makanya Ibu Astuti ini bersyukur, Herwi Astuti ini bersyukur mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Usia berapa sekarang ini, Bu? 50.
55, Masya Allah, Alhamdulillah. 55 dapatkan hidayah, petunjuk. Orang mu'alaf yang baru masuk Islam setelah berikrar itu bagaikan bayi yang baru lahir. Kalau saya sama ibu-ibu ini masih kalah jauh sama jenengan. Bersihnya kalau saya ibu-ibu, kalau saya nggak tahu kalau ibu-ibu. Kalau saya mungkin bagaikan kaca itu sudah banyak keraknya. Jadi kalau disiram aja masih belum bisa bersih. Harus disikat, istighfar, menebus dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Ibadah dengan ekstrim, baru memohon kepada Allah, berharap Allah mengampuni. Tapi kalau ibu mengucapkan syahadat, maka hari itu juga, detik itu juga, ibu bagaikan bayi yang baru lahir, itu luar biasa. Maka karena itu ini perlu disyukuri, dan kita pun yang menjadi saksi ini perlu bersyukur karena menjadi bagian kesaksian ini. Mudah-mudahan yang berikrar dan yang bersaksi sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru lahir. Gitu Ibu ya. Sebelum saya membimbing membaca syahadat, saya ingin tanya Ibu sebelumnya masuk Islam ini karena paksaan apa tidak? Tidak. Tidak ada yang memaksa. Jadi saksi ini tidak ada paksaan, karena Islam itu tidak ada sambil mau dibunuh, ayo masuk Islam, tidak ada. Islam itu ya agama yang santun, yang menjunjung tinggi rasa kasih sayang. Jadi satu, tidak ada paksaan Ibu ya. Sebelumnya sudah ada yang membimbing untuk belajar sholat, belajar baca Al-Quran, sudah ada Pak? Ya, dari keluarga, keluarga, suami, contoh setiap hari kesehariannya dia seperti itu. Oh, Bapak sudah Islam dari dulu. Alhamdulillah, ini dakwahnya Bapak, ini imam yang benar kayak gini. Jadi bagaimanapun makmumnya ini harus ikut rombongannya, harus kayak gitu. Terus tetap jaga hubungan Ibu ya. Mungkin ada saudara yang masih Katolik, itu jangan dijadikan musuh ya. Jadi justru malah sebaliknya, Ibu berperilaku sebaik mungkin. Jadikanlah diri Ibu ini sebagai cerminan Al-Quran, cerminan Islam. Dengan apa? Ya berbuat kebaikan. Jadi tidak pas karena sudah Islam, kamu non muslim, kamu musuh saya. Nah, bukan seperti itu. Non muslim itu ada yang boleh diperangi dan ada yang tidak boleh diperangi. Yang boleh diperangi itu yang menjajah kita secara terang-terangan. Yang menjajah secara terang-terangan kayak dulu Rasulullah itu tidak pernah ngajak perang. Ayo kamu perang sama saya kalau berani. Enggak. Tapi karena pihak lawan yang mengajak berperang, maka gak boleh kita lari dari peperangan. Ditantang, oke, gitu Rasulullah. Jadi Ibu, satu, tidak ada paksaan. Yang kedua juga jangan sampai memutus hubungan baik bersama teman atau apa. Tapi bukan berarti Ibu tidak membatasi. Pesan saya, Ibu jangan terus lepas gitu, bergaul seperti dulu lah, itu bahaya nanti. Karena pergaulan itu menentukan kualitasnya Ibu. Nilai Ibu itu di mana ya dilihat dari pergaulannya Ibu. Kalau Ibu kumpulannya sama ibu-ibu muslimah, ibu-ibu yang suka di masjid, di musola, otomatis orang-orang akan melihat, oh ini ibu ini seorang muslimah yang patuh, yang taat. Jadi orang yang mau mengajak gak karu-karuan itu mundur. Jadi perbanyak teman-teman yang mengajak kebaikan. Nah, kayak ini Deki ini bimbingan mu'alaf ini rutin didatangi ya Ibu ya. Ibu rutin ikuti kajian di sini. Kalau waktunya kajian akidah ya ikuti akidah, kalau belajar Al-Quran ya ikuti Al-Quran. Nanti ada bimbingan sholat dan sebagainya. Harapan kami itu agar Ibu kuat mentalnya, bukan cuma kuat mental imannya juga, tapi mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebagaimana mestinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar aku Islam pokoknya, tapi Islamnya ini nggak tahu Islamnya harus seperti apa, nggak tahu. Nah, karena itu Ibu ikuti ajaran-ajaran, kajian-kajian yang disediakan oleh Diki. Terus itu nanti pahami rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam itu harus seperti apa gitu ya. Terus lagi yang terakhir pesan saya tekankan lagi, berperilakulah baik. Intinya karena kita ini membawa agama. Kalau kita kumpul sesama muslim, tidak mungkin, iki wong Islam koyo ngene. Tapi kalau kumpulnya sama non muslim, oh ternyata gini non muslim. Kok kayak gini,
itu jangan sampai terjadi Bu ya. Jadi mulai hari ini Ibu jaga, Bapak jaga ibunya. Jadi Islam, jadilah Islam luar dalam atau kafah secara menyeluruh, Islam sepenuhnya. Mari Ibu, ini kalau laki saya jabat tangannya, tapi karena perempuan tidak usah saya jabat. Ibu tirukan ucapan yang saya sebutkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gimmicknya. Dites dulu Mas apa? Sudah baik. Tes 1 2. Ini masuk. Sudah. Coba tes dulu. Tambah. Kalau enggak nanti saya gantian gini aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha ilaha illallah ilaha asyhadu illallah wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Saya Rasulullah. Saya bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita doakan Ibu Wiwin Herugastuti menjadi muslimah yang kafah. Amin. Setelah ini bisa menjadi muslimah yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam. Amin. Bisa menjadi pribadi yang mencerminkan nilai-nilai Al-Quran. Begitupun kita yang hadir di sini, semoga mendapatkan berkahnya dari ikrar ini, dari Ibu Wiwin Herugastuti ini. Semoga Ibu Astuti ini menjadi muslimah yang sebagaimana bayi yang baru lahir. Begitupun kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan ini dan Allah ridho memberikan ampunan kepada kita hingga bisa menjadi bayi yang baru lahir lagi. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا ابواب فضلك وانصر علينا خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Saya rasa untuk ikrar ada yang ditambahkan lagi, Bu? Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Saya juga dulunya seorang mualaf, saya mantan misionaris dan membawa mereka untuk membeli agama saya, dan saya sekarang sedang belajar fisabilillah menghafal Al-Quran dan alhamdulillah saya sekarang sudah membawa saudara aku ini yang bisa tobat saya terima oleh Allah. Saya membawa doa-doa yang tersesat segala tugas saya mengembalikan orang-orang yang sudah sedia
Allah, Tuhan, jika Kau perkenankan saya ada di jalan-Mu, aku ingin jika semampu saya dengan ridho-Mu untuk membawa saudara-saudara saya kembali kepada-Mu, ya Allah. Karena umur yang barokah, berikanlah rezeki kesehatan sehingga bisa melihat rumah singgah Allah dengan di bawah naungan Mu'alaf Center Indonesia dan kemitraan dengan Dompet Al-Quran. Hari ini sekali lagi saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Rumah singgah Mu'alaf sudah membawa saudara baru untuk menjadi saudara kita sekalian. Mungkin menjadikan istiqomah kita semuanya lebih mantap takwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa saya banyak saudara-saudara di sana, ada Novi, ada teman-teman saya yang mu'alaf lainnya. Kita semangat ya, di usia kita tidak muda lagi, kita semangat, kita perkuat ibadah kita, mungkin kita dipertemukan di jalannya Allah husnul khotimah. Amin. Dan mau terima kasih banyak untuk semuanya, untuk Ustaz Afif, saudara sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari tempat ini. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Sekali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana? Mungkin mau apa? Diambil foto? Oh iya. Oke, mau nggak foto dulu Bapak? Mungkin ada pihak Deki, saksi, terus mau foto bareng, mau mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau diberikan? Nggak ada. Oh, oh, oke. Ini saksi pertama, nanti ada nasional. Oke. Tidak ada yang diucapkan ke istrinya. Oke. Apa mungkin ada harapan atau apa? Cukup nggih. 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 Alhamdulillah nggih Bapak. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi nggih. Bapak yang sabar menuntun, yang telaten. Pakai mic aja nggih. Bapak harus lebih telaten lagi, lebih semangat lagi untuk mengajarkan nilai-nilai Islam kepada istri, dan Bapak juga harus lebih semangat lagi mencari ilmu Bapak ya. Menuntut ilmu itu tidak ada batasannya kecuali satu, mati. Nah, Ibu namanya siapa tadi Ibu? Puji. Ibu Puji, Masya Allah. Taubat yang benar seperti itu. Artinya kalau sebelumnya misionaris, kan banyak yang Ibu masukkan ke agama tersebut. Tugas Ibu kan seperti itu. Cara nebusnya seperti apa ya? Seperti ini. Mencari orang-orang yang non-muslim untuk kembali pada Islam atau untuk memeluk Islam. Harapannya ya dengan ini Allah berkenan mengampuni. Tapi begitu Ibu masuk Islam saja itu sudah otomatis bagaimana bayi yang baru lahir Ibu. Sebagaimana tobatnya seorang preman yang di pasar. Seorang preman yang taubat di pasar, setelah taubat, itu kalau saya pribadi lebih memilih jangan meninggalkan pasarnya. Dulu preman itu ketika di pasar menyakiti banyak orang. Ketika taubat terus di masjid akhirnya diganti sama preman yang lain. Tambah gak karu-karuan. Nah harusnya seperti apa? Membagi waktu. Jangan tinggalkan pasarnya. Hadirlah di pasar tapi untuk menyelamatkan yang lain, untuk melindungi yang lain, untuk menebus masa lalunya. Taubat seperti halnya Ibu Puji tadi, ketika sudah masuk Islam, semangatnya lebih tinggi lagi untuk mengajak orang-orang untuk memeluk agama Islam. Itu yang luar biasa seperti itu taubat.
Jadi bukan terus masuk Islam terus gak ada keinginan untuk mengajak mereka. Sebagaimana dulu saat semangat-semangatnya untuk mengajak orang-orang masuk agama yang lain, seperti itu ya Bu ya. Tadi saya mendoakan begini, isi dari doa tadi itu agar kita senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat, khususnya untuk ibu. Dan terus lagi, saya mendoakan agar ibu mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah penuh berkah, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, menarik keberkahan-keberkahan yang lain. Berkah itu apa? Berkah itu selalu bertambah dan menarik keberkahan-keberkahan yang lain, khususnya yang untuk makan. Pengaruhnya bagaimana? Pengaruhnya itu sangat besar. Ketika seseorang itu memakan sesuatu yang halal, maka energinya itu akan senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan, mengarahkan kita kepada ibadah, semangat ibadah. Kalau ada seseorang yang sudah Islam, perilakunya masih jauh dari norma-norma Islam, nah ini perlu dikoreksi. Apa saja yang sudah kita makan selama ini? Apa saja yang kita lihat selama ini? Apa saja yang sudah kita masukkan ke telinga kita? Nah itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Nah itu jagalah makanan kita yang masuk, jangan sampai kemasukan dari yang haram. Terus lagi ini naudzubillah min dzalik. Ini nggak apa-apa guys, saya langsung isi kayak gini guys. Terus gini apa namanya? Sampai lupa saya. Gini, jadi orang-orang yang kebiasaan memakan barang-barang yang haram, itu perilakunya akan mencerminkan ibaratnya setan. Kenapa? Yang dimasukkan ini baterainya, ini baterai-baterai negatif. Jadi akan menimbulkan keburukan-keburukan yang lain. Ini naudzubillah min dzalik, mumpung ingat. Naudzubillah min dzalik, ketika terjadi suatu kecelakaan, darah kita keluar mengucur deras, atau ada anggota badan kita yang harus diamputasi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya. Tapi jika itu terjadi pada diri kita, katakan pada Allah, niatkan pada diri kita, mudah-mudahan jika ada darah yang haram masuk dalam diri saya, jika ada rizki yang haram yang tidak saya ketahui masuk ke dalam diri saya, jika itu sudah berubah menjadi darah, mudah-mudahan darah ini yang keluar, mudah-mudahan darah yang haram ini keluar. Jika rizki ini sudah menjadi daging, mudah-mudahan daging yang keluar ini atau yang diamputasi ini adalah daging yang haram, agar kelak tidak ikut disiksa ketika di akhirat atau di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu tips dari saya, boleh disampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Jadi ketika kena musibah itu tidak hanya sekedar nangis, tapi diambil positifnya. Diambil positifnya apa, hikmahnya apa. Nah itu kalau terjadi kecelakaan atau na'udzubillah kena penyakit diabetes, itu kan biasanya ada yang harus diamputasi, atau enggak ada yang apa, yang dibersihkan, itu kan otomatis dagingnya harus dikeluarkan. Nah itu diniatkan, mudah-mudahan darah atau daging yang keluar ini adalah darah atau daging yang haram, yang mungkin saya tidak tahu kapan masuknya, baik dari orang atau saya yang sumbernya masih belum jelas. Mudah-mudahan darah-darah yang haram ini. Nah itu, jadi hati-hatilah dalam memasukkan konsumsi pada tubuh kita, khususnya ibu dan bapak ini gitu. Kalau dulu sebelum non muslim tidak ada perbedaan antara yang haram dan halal, mungkin kayak makan anjing, babi itu dimakan. Nah itu mulai sekarang sudah tidak boleh ya Bu ya, makan sesuatu yang diharamkan kayak babi, anjing dan lainnya, kayak ular, itu sesuatu yang bertaring itu tidak boleh, atau yang mempunyai habitat dua alam itu tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah niat pada siang hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Fatihah.
Jadi kita akan membahas surat Al-Fatihah. Sebelum saya baca surat Al-Fatihah, adalah satu lagi yang ketinggalan tadi. Tadi saya doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu lal akhir. Mungkin ini ayat yang tidak asing lagi buat ibu-ibu khususnya. Rasulullah itu dulu nangis kepada Allah. Nabi kita itu, Nabi Muhammad SAW itu menangis kepada Allah. Ya Allah, hamba meminta hadiah sesuatu yang tidak pernah Engkau berikan kepada nabi-nabi setelahku. Maka berikanlah aku sesuatu itu yang istimewa, yang luar biasa itu. Maka Allah memberikan hadiah ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286 kalau nggak salah itu. Itu ayatnya. Maksudnya apa? Barang siapa yang membaca satu kali saja ayat tersebut dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang belum terjadi ataupun yang sudah terjadi. Karena Rasulullah meminta, ya Allah, jangan menghukum, jangan menyiksaku, jangan memberikan sanksi kepada umatku apabila mereka melakukan sebuah kesalahan. Umatku yang melakukan kesalahan, ya Allah, jangan Engkau hukum, jangan Engkau siksa, jangan Engkau berikan sanksi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan saja, padahal kesalahan itu kalau dibandingkan kita coba jauh. Nabi Adam itu melakukan salah. Sebetulnya kalau saya pribadi tertipu, bukan melakukan suatu kesalahan, karena iblis mengatakan nama Allah, bersumpah dengan membawa nama Allah. Wahai Adam, sungguh Allah telah mengabariku bahwasanya engkau diperbolehkan memakan buah kulti. Nabi Adam ketika iblis itu membawa nama Allah, maka tidak ada keraguan, langsung dimakan. Nah, pada saat itu langsung terlepaslah pakaiannya dan diturunkan ke bumi. Jadi nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi semuanya, itu kalau melakukan kesalahan langsung dihukum. Coba kalau kita seperti itu, kayak apa kira-kira? Mungkin kita tidak pernah berpakaian sekarang ini. Nabi Adam melakukan satu kesalahan langsung dihukum, langsung turun. Sesungguhnya ini Bu, yang manusia, kita semuanya dalam Islam ini, saya bahas secara Islam. Manusia itu sebetulnya dimuliakan dan dimanjakan. Ini kalau Islam yang sesungguhnya, dimuliakan dan dimanjakan. Maksudnya seperti apa? Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam ketika di surga dimuliakan apa tidak? Apapun yang diinginkan oleh Nabi Adam diberikan sama Allah. Bahkan belum terucap, masih terlintas dalam hati saja langsung diberikan sama Allah apapun keinginannya. Pada suatu ketika Nabi Adam kesepian, akhirnya diciptakanlah Siti Hawa. Akhirnya apa? Karena dimuliakan dan dimanjakan seperti itu, karena telah berbuat kesalahan, maka turunlah derajat Nabi Adam tersebut. Turun ke bumi masih belum bisa BAB. Di surga ada yang BAB apa tidak Ibu? Tidak ada. Di surga tidak ada orang yang buang air kecil. Di surga tidak ada yang namanya buang air besar. Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi bingung. Biasanya batin dalam hati, Allah, aku kepingin gadu-gadu. Katakan seperti itu. Biasanya kalau di surga sak bakuli ditekok langsung iso mangan sak puas ya. Ketika di bumi bingung, ya Allah, 40 hari tidak makan di bumi. Bingung batin, sego pecel, gadu-gadu soto sembarang, gak ono sing moro lho kok ngene. Bingung Nabi Adam. Akhirnya apa? Nabi Adam bingung, minta sama Allah, ya Allah, aku berbuat salah kepadamu ya Allah. Tunjukkanlah aku harus seperti apa. Doa taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada intinya saya telah berbuat zalim kepada diri hamba ya Allah, maka ampunilah aku. Itu dibaca terus. Padahal kesalahannya Nabi Adam hanya itu. Tapi meminta ampunnya luar biasa, hebatnya, tekunnya. Coba kita sekarang, kita evaluasi, kita muhasabah diri.
antara dosa yang telah kita perbuat dengan semangat untuk meminta ampun, kira-kira sudah sesuai apa belum? Kalau saya masih belum sesuai, mungkin kalau ibu sudah melebihi mungkin. Harusnya seperti itu. Jadi kalau Nabi Adam hanya melakukan salah itu saja langsung dihukum dan meminta ampunnya luar biasa, bagaimana dengan kita? Tapi untungnya kita itu mempunyai Nabi yang spesial. Umurnya karena pendek, umur orang-orang Indonesia khususnya umat Islam yang saat ini zaman Rasulullah hingga sekarang itu kan tidak panjang. Beda dengan nabi-nabi terdahulu sampai 1000 tahun, ratusan tahun. Kalau kita kan 60 ya, pada umumnya. Makanya kalau orang-orang sudah usia 40 ke atas, ini sudah waktunya bersih-bersih. Sudah waktunya bersih-bersih karena kontrakannya sudah mau habis. Kontrakan di dunia ini sudah habis. Ibu itu ngontrak di sini. Kita itu ngontrak. Apapun yang kita pakai itu hanya sekedar hak pakai. Hak pakai, bukan hak milik, bukan SHM loh, bukan. Bukan SHM. Rumah kita pun yang tulisannya SHM itu bukan SHM milik kita. Itu hak pakai. Kita perjuangkan mati-matian. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ketika mati, siapa yang menikmatinya? Ya untungnya keturunan kita. Alangkah sayangnya getoni ketika keturunan kita ini yang kita perjuangkan mati-matian tiba-tiba tidak mencerminkan dan tidak melakukan aturan-aturan Islam. Nah ini akan menjadi jariah dosa, atau inilah yang disebut dosa jariah. Ada 3 amal yang tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau hal ini Ustadz lebih menang biasanya, Ibu. Ustadz biasanya lebih menang. Kalau ini boleh agak sombong sedikit saya. Kenapa? Setidaknya saya sudah banyak mengajarkan orang-orang yang belum bisa baca Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran. Orang-orang yang tidak bisa baca sholawat, saya ngajari sholawat Banjarian sambil Banjarian. Yang dulunya anak kecil-kecil itu tidak tahu sholawat itu seperti apa, Pak Ustaz. Saya ajari, saya sampai heran. Loh, di Surabaya nggak tahu sholawat ini seperti apa ya apa. Ngisi-ngisi nih. Wah, akhirnya itu saya semangat. Saya ngajari Banjari untuk anak-anak, ngajari sholawat sampai jadi seher mania. Alhamdulillah. Jadi ibaratnya kalau secara hitung-hitungan matematika Ibu ya, ibaratnya nanti kalau di kuburan saya paling cuma duduk-duduk santai gini dapat kiriman. Oh ini dulu dari anak yang dari kecil tidak bisa baca Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran sampai menjadi seorang hafidh. Ini lantaran dari sampai apa? Oh ya beres-beres ya. Ya itu menangnya ilmu jariah kayak gitu, ilmu jariah. Jadi kalau dari harta masih kalah, masih kalah. Kalau tidak bisa mengajar seperti apa Pak Ustaz? Ya jadilah bagian dari kajian-kajian. Nah, menjadi bagian-bagian seperti ini termasuk kayak Bu Puji menyediakan sama Ibu Mbak tadi yang bantu-bantu. Niatkan, ya Allah saya tidak bisa ngajar, tapi saya ingin menjadi bagian taklim. Nah, itu Ibu dapat juga. Itu dapat juga. Jadi, oh aku bagian nempel lo plester. Nah, plester ini akan menjadi saksi jenengan. Aku biyen malaikat, aku biyen nempel lo plester nang kuno. Pada saat tertempelnya plester iku sampai ngelontoi, iku ono ilmu sing masuk nang ibu-ibu. Ayo kudune oleh. Nah, itu contohnya seperti itu. Ono sing bagiannya kelmik, sing nyetel mik. Iku oleh ke. Dapat. Yang nata meja dapat karena menjadi bagian dari taklim tersebut. Terus untuk yang memberikan air ini, lebih dapat lagi. Dia menyediakan agar orang-orang betah, agar orang betah. Terus lagi ketika air ini menjadi energi orang tersebut beribadah, maka ibadah orang tersebut selama orang tersebut energinya berasal dari sedekah yang kita berikan, maka akan mendapatkan. Nah ini manfaatnya apa? Amal jariah, amal jariah. Ini hanya yang remeh saja. Makanya amal jariah itu sangat banyak, tidak hanya uang. Saya katakan sedekah jariah, sedekah itu tidak hanya uang, minimal mesem, ketemu orang senyum. Nah ini ciri-ciri Islam. Ciri-ciri Islam ini mesem. Duit-duit, gak duit-duit tetap mesem.
tetap mesem. Nah, itu sedekah yang ringan. Sedekah yang ringan. Terus yang kedua, ilmu kan sudah sedekah jariah. Misal ibu ada rezeki lebih, oh musola ini kayaknya kipas anginnya masih kurang, kalau terlalu kenceng masuk angin, wah nanti saya kalau ada rezeki saya belikan AC saja. Nah, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Jadi ketika orang sholat biasanya kalau tarawih gopuk kemeringat sampai netes-netes, gak betah sumuk mulai. Begitu ono AC nih, jangankan sholat turwai betah nang gini. Iya kan? AC dingin, wah sejuk. Zikir biasanya bismillah langsung mencolot. Nah, ini karena ono AC nih. Mulai bismillahirrahmanirrahim sampai baca Al-Qur'an sampai kulo diwaca kabeh saking betahe. Siapa yang membaca, siapa yang membantu memasangkan AC? Kalau ibu tidak bisa, saya tidak bisa Pak Ustadz membelikan AC. Rewangon ngencepno. Wis. Dicek sik sama lak wis nyumbang. Aku sing bagian ngencepno wae. Nah, minimal seperti itu. Ambil andil untuk kebaikan-kebaikan, jangan wis akeh sing ngrewangi wis jarno. Wis takpur wis jarno iku ngrewangi sik. Jangan kayak gitu. Apapun kebaikannya, bantu dan usahakan menjadi ambil bagian dari kebagian, dari bagian ibadah itu, agar apa? Jenengan mendapatkan kebaikan itu. Coba dibayangkan dalam satu hari orang yang beribadah di dalam masjid musola ini kan banyak. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca zikir ampunan. Orang yang membaca zikir ampunan, ibu yang tidur-tiduran di rumah gini dapat pahala ampunan. Karena apa? Menjadi bagian orang tersebut. Nah, ini kembali lagi pada ilmu manfaat tadi itu. Ada seseorang itu, ini berkaitan sama sedekah jariah tadi. Saya mengajarkan sedekah jariah ini bukan untuk agar jenengan mensedekahi saya, bukan loh Bu ya. Ini ilmu. Jadi ada seseorang itu yang sedang tidur enak-enak atau sedang makan soto, makan apa, nasi goreng, tapi mendapatkan hadiah Al-Quran, dapat hadiah sholawat, dapat hadiah zikir. Siapa mereka itu? Ada yang sedang mandi, tiba-tiba dapat kiriman pahala orang sholat. Loh, siapa? Orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu-ilmu kepada seseorang dan orang itu mengamalkannya. Makanya orang-orang, khususnya para pengajar, khususnya orang-orang yang semangat mengajak masuk Islam, nah, kayak Ibu Puji ini Masya Allah, setiap ibadah yang dilakukan oleh Ibu Hermi Astuti ini, setiap ibadah yang dilakukan beliau, maka Ibu Puji mendapatkan pahalanya. Ibu sholat, Bapak mendapatkan, Ibu mendapatkan. Dan yang memfasilitasi ini apakah mendapatkan? Dapat 2,5% paling. Setidaknya masih ada persenannya, kayak jual rumah gitu Bu ya, makelar. Terus yang ketiga apa, yang amal yang tidak pernah putus itu adalah anak yang soleh, solehah. Jangan namanya saja yang soleh, jangan namanya saja yang solehah, tapi perilakunya na'udzubillah. Tapi tujuan orang memberikan nama soleh, solehah itu adalah sebuah doa agar kelak menjadi anak yang soleh atau solehah. Nah, Ibu, Bapak, semuanya yang hadir di sini ada yang belum nikah? Mbak sudah nikah, Mbak ya? Sudah nikah. Punya anak berapa, Mbak? Sudah Oh, cucu nih. Oh iya. Kalau Mbak sudah ya? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Anaknya berapa? Oh, Ibu Puji. Masya Allah. Punya tabungan Ibu? Maklum juga. Dari Ibu? Masya Allah, Ibu yang bawa berarti? Iya. Nah, gini. Perempuan sendiri. Masya Allah. Jadi ini Ibu Puji. GG, Masya Allah. Ibu Puji kalau di surga itu sendirian enak apa enggak, Bu Puji? Nggih. Ibu Puji kalau ke surga sendirian enak apa enggak enak? Kalau sendirian enak rame-rame. Kalau enak rame-rame, untuk kita bersama-sama. nah itu, maka ajaklah kebaikan orang-orang yang lain. Agar apa? Agar menjadi ilmu jariah yang tadi itu. Jadi saya teringat Gus Baha. Kenal Gus Baha? Beliau dawuh, beliau kan suka guyon kalau ngajar. Karena sesuatu yang baik itu sampaikan dengan cara yang baik. Jangan menyampaikan yang baik tapi kayak orang ngajak berantem. Ini tanpa bermaksud menyinggung atau rasan-rasan, enggak Bu ya, atau menyinggung satu golongan yang lain, enggak. Sampaikanlah yang baik dengan cara yang
baik. Karena sesuatu yang baik itu bisa jadi tidak baik karena caranya yang tidak baik. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Allah. Orang, sebetulnya saya ingin membahas surat Al-Fatihah ini, jadi saya sambungkan langsung saja. Orang Muslim itu mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Kalau orang non-Muslim hanya mendapatkan Rahman. Loh, apa benar Pak Ustaz? Orang non-Muslim kok diberikan Rahman? Iya, dikasih, diberi. Contohnya matahari. Allah menciptakan matahari, memberikan rahmat. Ini hanya untuk orang Islam saja apa untuk semuanya? Untuk semuanya. Ini contoh Rahman, pemberian. Allah memberikan rezeki, memberikan dunia kepada orang Islam saja atau semuanya? Semuanya. Tapi orang Islam mendapatkan rahimnya, kasih sayang Allah. Kalau non-Muslim tidak mendapatkan rahimnya Allah. Maksudnya seperti apa Pak Ustadz rahim itu? Misal, ibu, ini kan kunci motor. Ini mudah-mudahan saya kaya raya nanti kalau ada orang butuh saya kasihkan gitu ya. Contoh Rahman Rahim itu seperti ini. Rahman itu pemberian, tapi Rahim itu kasih sayang. Ibu ketika dikasih PCX dengan dilemparkan gini, ini kuncinya, ambil buat kamu. Kira-kira seneng apa enggak? Ini contoh Rahman. Tapi karena Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim, mengasihi. Jadi ngomongnya itu enak. Ibu, ini alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ada orang yang hilaf atau apa, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, tiba-tiba saya dikasih uang 1 triliun. Nah, jadi kan kalau hanya sekedar pikir apa? Artinya enggak, ngomongnya santun, terus diserahkan dengan baik. Ibu, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu, bisa menjadikan wasilah semangatnya untuk beribadah. Ibu diterima dengan baik, mudah-mudahan bisa menjaganya. Nah, yang menerima itu senengnya gak karu-karuan. Kalau orang ngasihnya Rahman tok, pen, wis gawe-gawe, kok gak selamat doh, tambah ditunggu. Kira-kira sing gawe, kepikiran apa enggak? Kepikiran, dan tidak mungkin berkah. Makanya Rahman Rahim, Allah itu Maha Rahman, mengasihi, dan Maha Rahim. Allah itu Maha ngasih dan Maha sayang. Sayangnya Allah itu beda dengan sayangnya kita. Andai kata 1000 ibu kandung dijadikan satu, tidak bisa menyamai kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Kalau ada orang mengatakan kasih ibu ini tidak ada yang membandingi atau sama dengan Allah, oh salah ini Bu ya, salah. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Ini perlu diingat-ingat. Saya dulu kalau ngaji itu selalu bawa kertas sama pulpen. Sampai sekarang pun masih kebawa kebiasaan kayak gitu. Kenapa? Takut ada sesuatu yang istimewa dan takut lepas. Sebagaimana orang yang berburu. Kita itu sudah berburu dengan penuh kerja keras. Ketika sudah dapat, diikat apa enggak buruannya? Diikat kan? Nah, ikatlah dengan ballpoint. Nah, ini kan sekarang lagi kebetulan nggak banyak yang bawa pulpen buku. Besok kalau ada kajian, yang mau sedekah buku, yang mau sedekah pulpen, nah ini ada lahan, kan murah. Kalaupun bukan buku, sediakan kertas HVS yang apa namanya? Yang kayak gini nih, 1 rem itu kan murah, paling nggak 20 atau 30, 35. Nah, 35. Nah, itu diberikan 1 atau 2. Siapa tahu nanti ada yang mau nyatet atau sedekah pulpen itu. Kalau 1 pak, kalau nggak salah 20 ribuan, yang murah-murah saja. Nah, itu lahan biar diikat. Kalau ngaji itu, saya dulu seperti itu. Mungkin kedepannya nanti bisa dipersiapkan lagi. Allah Maha Rahman dan Rahim. Kasih sayangnya Allah itu beda dengan kasih sayangnya kita. Kasih sayangnya Allah itu tidak hanya menuruti keinginan hambanya. Tidak. Saya kasih contoh.
Ada seorang ibu punya anak kecil yang SD. Anak SD ini nangis minta motor. Ibu ini karena kasih sayangnya begitu besar, akhirnya dibelikan. Ini kasih sayangnya ibu kepada anak. Karena ibu kaya raya, mobil Pajero jejer-jejer 10 nang omah pek wong kabeh misalnya kayak gitu. Mobil banyak, rumah banyak, anak minta motor kecil dibelikan karena merasa sayang. Kalau Allah seperti itu? Tidak. Allah tidak seperti itu. Ada kalanya Allah malah memberikan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Allah itu memberikan sesuatu sesuai kebutuhan. Hanya saja kita ini gayanya gaya butuh terus. Ya Allah, aku butuh iki ya Allah. Aku butuh iki. Persis kayak anak kecil. Pak, saya ini butuh motor, Pak. Saya butuh ini. Padahal masih belum butuh. Sekolahnya dekat. Pak, saya butuh HP, Pak. Butuh HP. Padahal HP cuma buat lihat YouTube, TikTok, goyang-goyang gini. Nah, bukan seperti itu. Kasih sayangnya Allah malah sebaliknya. Ibu minta menjadi orang yang kaya raya. Apakah Allah langsung memberikan kekayaan? Tidak. Biasanya dikasih cobaan, ujian, bangkrut, usaha ini bangkrut, usaha ini bangkrut. Orang-orang yang sukses, pengusaha-pengusaha sukses itu kan karena sudah melewati jatah kegagalan. Makanya yang masih belum habis jatah kegagalannya monggo dihabiskan. Jenengan mungkin tuh. Kalau saya kok belum sukses-sukses ya, mungkin jatah kegagalannya masih ada. Habiskan, monggo ditelaskan, dihabiskan. Itu satu. Tapi tidak semuanya seperti itu, Ibu. Ada orang itu yang ditakdirkan dan diinginkan oleh Allah untuk menjadi pengajar, bukan menjadi pengusaha. Jadi meski kok jatah saya nggak pernah habis Pak Ustadz, ya berarti jenengan bukan di sana tempatnya. Makanya kalau bekerja, kalau usaha, kalau melakukan sesuatu, itu tanyakan pada diri kita, tanyakan pada Allah, ya Allah, di sinikah tempat yang Engkau inginkan ya Allah? Inikah pekerjaan yang Engkau inginkan untukku ya Allah? Makanya tanyakan. Nanti biasanya itu ada semacam nasihat dari dalam hati. Biasanya itu ada semacam bisikan nurani. Sepertinya kamu bukan di sini. Ini contoh. Saya kan pengajar. Saya bikin buku metode cepat baca Al-Quran. Saya mulai kemarin sudah niat, cuma lupa tadi. Saya buat buku 4 jam bisa baca Al-Quran. Mulai nol putul ambruk, insya Allah bisa. Tidak bisa sama sekali. Saya dulu pernah mengajari seorang penginjil. Penginjil itu belajar Al-Quran ke saya. Dia belajar masih belum bisa intinya. Sampai nggak percaya dengan buku saya. Nggak mungkin. Buku ini bisa 4 kali pertemuan. Alhamdulillah tidak sampai 4 kali, 3 kali pertemuan sudah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Buku syafaat namanya. Itu di internet insya Allah ada. Buku syafaat namanya, syafaat Al-Quran. Itu saya nyusun. Nah, jadi saya dulu itu mencoba usaha. Alhamdulillah hancur. Saya buka agen mie goreng, mie soto, mie ayam, mie bawang. Banyak setor ke agen-agen, distributor, supplier gitu ya. Itu ngirim. Alhamdulillah dalam waktu dekat hancur. Saya gitu, pusing. Sesuai Islami sudah. Saya berikan, saya ambil sebagiannya untuk zakat, untuk sedekah. Kok sih gini? Mungkin caraku gak kayak Kanjeng Nabi paling. Coba diperbaiki. Alhamdulillah tambah hancur. Oh mungkin bukan bidang di mie goreng ini saya. Coba jualan lainnya lagi. Jualan pakaian. Alhamdulillah hancur juga. Pakaian ada saudara datang, celana kok elek. Iya, mas coba. Gitu. Ada orang lewat, kak kato sih, tak katoi. Nah, saya kasih. Alhamdulillah. Akhirnya habis. Akhirnya jualan macam-macam, banyak macamnya. Buka jualan ubi cilembu sama es degan. Sampai beli alat potongnya itu. Alat potong kan ada alat belah degan itu yang dipotong gini pakai alat, nggak pakai pisau kan ada. Saya beli itunya. Alhamdulillah
3 bulan langsung habis, hancur. Saya gini iki piye sakjane. Akhirnya saya diam, saya merenungkan diri. Ya mungkin jatah saya bukan di sana. Akhirnya nggak saya teruskan. Terus alat-alatnya gimana? Ya alhamdulillah masih ada itu di rumah. Saya di rumah buka rumah ngaji Quran. Saya di rumah buka ngaji Quran. Saya punya cita-cita ingin memberantas buta baca Al-Quran. Kalau mau main ke tempat saya monggo. Puri Indah. Nggih. Dalamnya Puri Indah yang jenengan jual. Kayaknya saya pernah lihat ibu ini. Oh iya yang. Ya, makanya saya dari tadi mikir. Kayaknya nggak asing. Iya, kita ketemu ya. Ustaz. Iya. Makan. Beli buku Nggih. sama Bapak. Nggih. Makan kayak pernah diketoki gitu. Kok ceritanya merembet ke sana? Oh iya ibu saksi. Saya jualan ya bu ya. Iya. Ubi cilembu. Jenengan saat ini kan jualan ubi cilembu. Nah ini saksinya. Kalau jualan. Sama Noy. Kok perasaan kita tahu di mana ya? Ya kostumnya beda bu. Kalau jualan mosok gawe kopi gawe ngene bu. Sing tuku wedi bu. Lu piroane iki kok dungone piro? Iki lho piro? Enggak sudah tuku. Nggih. Kita ketemu dan Alhamdulillah. kita kan kali saya beli ya. Lupa saya. Iya. Itu nyetak 20.000 buku. Iya. Nyetak 20.000 buku. Alhamdulillah masih banyak juga. Masih banyak juga. Nah, jadi hikmahnya itu kasih sayang Allah itu tidak memberikan, kembali lagi pada tadi, tidak memberikan sesuatu sesuai keinginan kita. Allah ketika menjawab doa-doa kita itu seringkali bertentangan. Ya Allah, berikanlah kesabaran, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada saya. Yang datang malah bukan sabar, diuji. Anake, tonggone, iki ini, ono ini, iki dungoku sing kuale, opo sing. Kalau Allah yang salah kan tidak mungkin, kitanya yang salah. Makanya sudut pandang kita itu perlu diperbaiki. Jangan pas sedikit-sedikit Allah iki, oh asli jadi maha mendengar. Kok gak kerungu-kerungu jadi ini. Nah, ini saya pernah membahas, ini ada satu jamaah, saya itu mengatakan gini, Ustaz, saya wis males sholat, saya males dungo, api, wis masisan, Gusti Allah gak butuh awakmu, wis ngali. Saya gitu kan, kaget dia, duh, kok malah koyok ngene Ustaz? Iya, sing butuh sholat itu penuh. Duduk Gusti Allah terus awakmu sholat, kabeh sholat Gusti Allah tambah kuat. Enggak. Yang butuh itu kamu. Dengan sholat bisa menjauhkan kamu dari perbuatan keji dan kemungkaran-kemungkaran Allah. Kamu mendapatkan pahala. Pahala itu gak ketok Ustaz. Dosa itu lo gak ketok. Kita baru mendidih saya. Kamu itu, saya ini mungkin bermanfaat buat jenengan semuanya. Dosa itu ada wujudnya, pahala itu ada wujudnya. Baca ini dapat pahala gitu, alah pahala. Oh, pasti pahala sekian. Dan wujudnya Pak Ustaz ada. Ini saya katakan ada. Wujud dari pahala apa? Keberuntungan, keselamatan, rezeki yang tidak diduga-duga, kesehatan. Ini adalah wujud pahala yang ada di dunia. Kalau di akhirat beda lagi. Kalau di akhirat beda lagi. Yang jelas lebih bagus lagi, lebih nikmat lagi. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh saat ini, yang kita rasakan saat ini, ketenangan batin, keluarga yang harmonis, kecukupan, kepengen ini, uangnya cukup. Makanya saya menganjurkan kepada jenengan semua, kalau doa kepada Allah nggak usah minta yang lebih-lebih. Bahaya. Nanti misal minta suami akhirnya dilebihkan, itu jangan sampai ya. Makanya minta sama Allah itu yang cukup saja. Ya Allah, jadikanlah hamba orang yang cukup. Atau pas-pasan. Nah, ini pas-pasan juga bagus. Pas kepingin oma, pas ono sing ngedol, pas ono duweke, pas gak ono perlu lainnya. Nah, ini pas. Atau cukup. Kepingin duwe bojo, anak bojo. Ini cukup wis aja ditambahi mana. Wis ojo didongakno berkah. Engko lek berkah engko iso tambah mana. Jangan. Serep Ustaz. Kenapa? Serep. Waduh, kalau serep saya yang lebih punya serep harusnya bukan gitu kan. Saya itu enggak. Saya bukan berarti tipe. Saya pernah mengajar ibu-ibu. Ustaz apa ya? Oh. Saya istrinya. Insya Allah enggak.
Insya Allah enggak. Nih, mumpung ini bahas kayak gitu Bu ya. Iki akhirnya merambat nang dindi. Saya pernah membahas poligami. Saya pernah membahas poligami di hadapan ibu-ibu. Langsung semua satu majelis ramai. Wah, koyo aku wis poligami. Padahal enggak. Kepengen naik enggak? Ya mungkin titik ono, cuman enggak. Manusiawi Bu ya. Manusiawi. Ayo saya tanya ibu sekarang ya. Saya ibaratkan. Ibu berbuka puasa. Wong wis nang ngarepe ono es degan. Ono wis wong dodol es campur liyon lho koyo enak iki. Iki cuma degan tok dane ono apukate, ono iki lu tambah luwih enak. Itu sudah manusiawi. Tapi nek ditutupno iku duduk manusiawi, setan. Nah, waktu itu saya mengajar membahas tentang poligami. Saya bahas poligami gini, saya pancing memang biar tidak ngantuk ibu-ibunya, biar rame. Asalnya ngantuk, ini anak sing turun sampai separuh, anak sing ini kari turunin tok. Akhirnya saya ngomong yang menentang poligami neraka. Langsung rame. Kok bisa nggak usah gini? Poligami itu anjuran dari Al-Quran apa enggak? Al-Quran lah. Kalau nggak cocok jangan dilakukan. Kalau nggak cocok jangan dihina, karena itu Al-Quran. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Bukan pas terus wah boleh berarti. Kayak waktu di LPBA Sunan Ampel itu ada Profesor Zahro itu menghibur dosen-dosen sama santri-santri itu gini. Ya ini kata-kata ini yang dipakai sama beliau. Yang menentang poligami dosa neraka. Dosen-dosen langsung hore gini. Saya gitu berarti dosen-dosen ini ya podo datang mbak siswane, dia podo kepingin. Tapi akhirnya dikatakan begini sama Profesor Zahra. Bentar, kalian sekarang senang, saya jelaskan dulu. Orang yang darah tinggi dianjurkan apa nggak makan daging kambing? 1 kali tusuk bisa-bisa langsung masuk UGD. Nah, kalau orang yang darah rendah, kira-kira dianjurkan apa enggak? Nah, bapak saya ini termasuk darah rendah apa darah tinggi? Anggap darah tinggi gitu aja Pak ya. Biar tidak usah tambah-tambah. Akhirnya apa? Sudah tahu hidupnya pas-pasan. Wis gawe mangan kadang Senin Kemis ya. Posone 3 dino, bukune sedino. Sik kate rabi maneh. Iki loro pikirane wong iki. Biasanya gak suwe setruk budal entek kasih rabi maneh. Nah, terus lagi ilmunya. Wis ilmune gak duwe. Wis pokoke aku kepingin Ustaz, wis gini. Timbang ini. Sing digawe timbang-timbang gak ono marine. Kalau daripada nanti nafsu saya begini Pak Ustaz gini, akhirnya saya nikah. Ada solusi, tidak harus seperti itu. Apa? Puasa. Makanya kalau ada ustadz yang sering puasa Senin Kamis, selain alim, selain tekun, wah iki paling lebih ngempet. Saya apa? Ustadz itu bertemu dengan banyak orang. Yang ditemuin nggak cuma mbah-mbah, ada yang cantik-cantik gitu. Saya pernah kedatangan seorang mu'alaf. Baru datang nangis, ngomong sejeluk nangis, iki kate nangis, sempo kate takun nang gini. Nangis pada tak tinggal mulai ya aku. Iya mesti sik nono. Akhirnya tanya tentang Rasulullah, tentang Islam seperti yang perempuan pakaiannya segini, Bu. Pakai celana pendek atas ini apa? Lutut. Saya ini ngomong nanti bingung, iki ngomong kate ndelok opo terusan. Akhirnya saya noleh keluar, Pak Ustaz saya di sini bukan di sana. Iya tapi ikumu itu, aku nato. Ya opo katanya. Makanya saya di jalan itu pakai kacamata hitam. Saya pakai kacamata hitam yang gelap. Itu bukan karena apa? Gaya. Enggak. Menghindari, cuman kadang tak agak titik ya kata iya gitu. Nah, gini bahaya di jalan itu kita itu kayak kata Ustaz Das Latif itu, wahai perempuan, jagalah kita, kasihanilah kita laki-laki. Kita ini sudah berjuang mati-matian, beribadah kepada Allah, menjaga mata, hati kita, sudah banyak sholat, baca zikir, baca Al-Quran. Tiba-tiba engkau lewat di depan kami pakai celana pendek, hotpants gini. Kita ini bingung yang lihat. Pertama kali ketika lihat, astagfirullahaladzim, sudah tahu istighfar masih jalan bolak-balik riwari. Loh ini yang repot.
akhirnya nanti goyang. Makanya ibu-ibu jangan pakai baju yang minimalis, jangan pakai baju yang terawang-terawang, jangan pakai baju yang press masih bodinya bagus. Jangan. Islam itu mengajarkan kita kalau di luar itu kayak orang sholat pakaiannya, kalau di dalam kayak artis. Wah, kayak gitu. Islam itu kayak gitu. Tapi sekarang itu banyak yang nggak seperti itu. Lek bawuan, waduh, kelambi rakep telu. Gincu sing paling larang dipasang kabeh. Bedake dipasang semua. Kudung sing gak pernah digawe. Sandal sing biasanya jinjit mburi gawe jinjit ngarep. Wis gawe kabeh. Tapi ketika di rumah, aduh, daster bolong-bolong digawe. Iya, daster sing wis rodok suwek-suwek ngene-ngene iki sing digawe. Halah sapa ya sing nonton ya sampe antuk ae. Wis jan, lho ojo ngono iku. Bapak-bapak iki nang jowo tantangannya iku besar. Bapak-bapak. Dur. Masya Allah. Tidak terasa. Ada sesi tanya jawab. Oh, nggih. Terlalu asik ini. Monggo. Nanti setelah selesai langsung Saya juga. Kalau kira-kira saya langsung balik gimana, Bu? Dituntaskan sebentar aja di sini, mungkin ada tanya jawab. Saya ada acara lagi. Nggih, setidaknya jam 1 di Surabaya tapi. Iya. Masya Allah. Kenapa? Iya, di Puri Indah. Saya di Surabaya acara. Nggih. Nggih, monggo ada yang ditanyakan seputar kehidupan tadi yang saya sampaikan, monggo. Punya dokumentasi dulu di sini nanti. Nggih. Sebelum ke sana. Nggih, monggo Ibu, ini KTP-nya. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan. Blok CD nomor 1. CD nomor 1. Saya Cemenggalang ya. Saya ada satu rumah yang khusus untuk ngaji. Khusus untuk ngaji. Kalau yang tempat dulu itu sudah habis kontrakannya. Yang saya sering ke rumah, yang jualan. Ya itu sudah habis kontrakannya. Ustaz sudah gimana? Kan ada rumah. Yang rumahnya ibu itu. Ya itu ya. Oh, sekarang di situ sekarang. Ya, tapi untuk rumah yang khusus ngaji bukan di situ. Di mana? Di seberangnya lagi ada. Apanya dekat masjid besar itu? Ya dekat lebih dekat. Berarti seberangnya? Ya dekat sungai, dekat sungai. Oke. Saya itu di rumah Puri Indah kemarin itu ada 3 rumah, Bu. Nah, itu bukan kaya saya. Itu karena itu orang itu kalau Islam beneran itu ada tingkatannya. Tapi saya bukan bermaksud mengaku diri sudah takwa, bukan. Ada golongan muslim, pokoknya muslim, sembahyang nggak, ada yang mukmin. Mukmin ini ya ibadah iya, maksiat iya. Ini biasanya hidupnya maga, nggak karu-karuan, uripe nggak enak, sorot to ayo uripe, itu biasanya kayak gitu. Kalau yang muslim, tingkatan muslim tadi itu biasanya hidupnya mewah, hidupnya tercukupi. Wong iki kok sembayangi jarang, ibadah jarang, tapi uripe kok enak. Itu namanya istidroj. Diluluh sama Gusti Allah. Nah, ada tingkatan yang ketiga yaitu takwa. Takwa itu kalau memang seseorang itu bertakwa, menjalani perintah dan menjauhi larangannya, maka akan mendapatkan min haitsu la yahtasib. Akan mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga dari segala kesulitan yang dia alami. Contoh, orang yang, makanya ketika ada orang yang merasa sulit hidupnya terus tiba-tiba ada jalan keluar, insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu akan dimuliakan dan dimanjakan. Saya tidak punya rumah, saya tidak beli rumah, tapi ada 3 rumah kemarin, sekarang tinggal 2. Yang kemarin ngontrak bukan pakai uang saya. Ada orang yang saya titip 15 juta, saya titip 5 juta, saya titip 1 juta, sekian-sekian untuk ngontrak rumah buat ngaji itu. Nah, ketika mau habis kontrakannya, tiba-tiba ada yang mau ngasih tempat, yaitu yang tempat yang baru itu. Alhamdulillah, itu bukan rumah saya, bukan uang saya. Makanya mendapatkan sesuatu itu tidak harus beli. Ada
dengan cara cap ratu bas. Nah itu ratu. Rumah saya itu cap ratu. Yang tempat yang baru pun juga cap ratu. Ratu bas. Ada orang, kamu tempati untuk ngaji. Ya saya tempati. Saya rawat. Waktu mau bongkar rumah, mau memperbaiki, tiba-tiba ada orang yang titip semen, tiba-tiba ada yang titip tukang, gitu. Enak jangkep kabeh. Nah itu. Makanya ibu-ibu, setiap dosa itu akan mendatangkan segala kesedihan. Ingat ini ibu-ibu ya, setiap dosa akan mendatangkan kesedihan. Orang yang dilanda kesedihan tiada akhir, maka introspeksi diri. Orang yang sering diberikan kesulitan, introspeksi diri, muhasabah diri. Karena buah dari dosa, wujud dari dosa adalah kegelisahan, kehancuran, ketakutan, kehilangan. Itu adalah wujud dari dosa. Kalau ada orang yang mengatakan dosa gak ketok aja, gak usah wedi, wis dan dilakoni dosa, hati-hati. Dosa itu berkaitan dengan kegelisahan. Ada yang ditanyakan lagi? Mungkin ada yang ditanyakan berkaitan dosa atau kesulitan sebelum ditutup ini. Ini sesinya saya rasa sudah cukup nih ya. Mungkin ada sesi lain tadi, tidak tahu. Atau nanti bisa dilanjutkan waktu makan sebentar, terus saya berangkat ya. Saya tutup dulu. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini bisa menuntun kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi semangat kita untuk menghindari dosa, menjadi semangat untuk melakukan ibadah, bisa menambah ilmu kita untuk memperbaiki kualitas ibadah. Dan mudah-mudahan niatan baik dari ibu tadi yang Allah bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kita semua yang hadir di sini kita bantu, kita dampingi, kita temani, kita bimbing bersama-sama. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti bisa dibantu jawab berkaitan dengan aturan-aturan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.